Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok satu akan menjelaskan aplikasi yang kami kembangkan, yaitu aplikasi perawatan kesehatan. Nah, aplikasi ini mempermudah akses dan menyimpan catatan medis, memberikan pengingat untuk minum obat tepat waktu, memungkinkan konsultasi dengan dokter melalui video call atau chat, dan memantau kondisi kesehatan secara real time, serta menyediakan antarmuka yang mudah digunakan digunakan serta dipahami. Nah, selain itu, aplikasi ini juga menekankan keamanan dan privasi data untuk melindungi informasi kesehatan pengguna. Secara keseluruhan, aplikasi ini bertujuan untuk membuat perawatan kesehatan yang lebih mudah, efisien, dan nyaman. Pendahuluan. Di era modern, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau tetap menjadi isu krusial, terutama di negara berkembang. Masyarakat menghadapi tantangan karena infrastruktur terbatas, kekurangan tenaga medis, biaya yang tinggi, dan minimnya edukasi kesehatan. Namun, solusi inovasi telah muncul dalam bentuk teknologi informasi dan komunikasi. Melalui aplikasi perawatan kesehatan menjadi potensi besar untuk menjembatani kesejahteraan akses kesehatan, menjadikan visi dunia di mana setiap orang mendapatkan perawatan yang diperlukan menjadi semakin mungkin. Tak hanya memberi manfaat bagi pasien, aplikasi ini juga memberikan keuntungan bagi dokter dan organisasi kesehatan, dengan fokus pada peningkatan akses, kualitas keperawatan, efisiensi, dan kepuasan pasien. Tujuan ini sejalan dengan komitmen global untuk mencapai kesejahteraan universal. Sistem rekrutmen untuk aplikasi perawatan kesehatan. Fungsional rekrutmen. Bagian A, modul pasien. Yang pertama, pendaftaran dan login. Pasien dapat mendaftar dan masuk ke aplikasi menggunakan informasi akun mereka. Yang kedua, profil pasien, di mana pasien dapat melihat dan memperbaharui profil mereka, termasuk informasi demografis, riwayat medis, dan informasi asuransi. Yang ketiga, penjadwalan janji. Pasien dapat menjadwalkan janji temu dengan dokter, melihat jadwal janji temu yang akan datang, dan membatalkan janji. Yang keempat, riwayat kunjungan. Pasien dapat melihat riwayat kunjungan mereka, termasuk tanggal kunjungan, dokter yang dikunjungi, diagnosis, dan rencana perawatan. Yang kelima, hasil tes. Pasien dapat melihat hasil tes mereka, termasuk tes laboratorium, tes pencitraan, dan tes diagnostik lainnya. Yang keenam, pesan dokter, di mana pasien dapat bertukar pesan dengan dokter secara aman. Dan kemudian, pengingat obat. Pasien dapat mengatur pengingat untuk minum obat. Dan yang terakhir, manajemen gejala, di mana pasien dapat melacak gejala mereka dan berbagi informasi ini dengan dokter. Kemudian bagian B, modul dokter. Yang pertama, profil dokter. Dokter dapat melihat dan memperbarui profil mereka, termasuk informasi demografis, kredensial medis, dan informasi kontak. Yang kedua, jadwal janji temu, di mana dokter dapat melihat jadwal janji temu mereka, mengelola janji temu, dan menjadwalkan janji temu yang baru. Yang ketiga, catatan medis, di mana dokter dapat melihat dan memperbarui catatan medis pasien mereka, termasuk diagnosis, rencana perawatan, dan hasil tes. Kemudian pesan pasien. Dokter dapat bertukar pesan dengan pasien mereka secara aman. Resep dokter. Dokter dapat meresepkan obat kepada pasien dan mengirimkannya ke apotik. Dan yang terakhir, penagihan. Dokter dapat melihat tagihan medis pasien mereka dan memproses pembayaran. Bagian C, modul admin. Yang pertama, manajemen pengguna. Admin dapat menambahkan, menghapus, dan mengelola penggunaan aplikasi. Yang kedua, manajemen konten. Admin dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus konten aplikasi seperti informasi tentang fasilitas medis, staf medis, dan layanan yang ditawarkan. Yang terakhir, laporan, di mana admin dapat menghasilkan laporan tentang penggunaan aplikasi, data pasien, dan data keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu dengan NIM 21945. Nah, saya dari kelompok satu, saya akan menjelaskan seri yang kami sudah buat. Sebagian dari materi ini sudah dijelaskan oleh teman-teman. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi ERD dan use case-nya.
Pertama-tama IRD diagramnya yaitu ada dokter, obat, fasilitas medis, dan pasien. Ada pasien, dokter, dan obat, kemudian ada juga penambahan fasilitas medis. Nah, di bagian dokter ini ada ID dokter, kemudian nama, lahir, jenis kelamin, kontak, dan jam kerja, kemudian keterangan janji temu dari dokter, dan kemudian ada juga inilah yang merupakan inilah yang perlu diupload oleh dokter tersebut. Kemudian dari dokter ini juga akan mengobati pasiennya, kemudian meresepkan obat. Nah, kemudian di entitas pasien ada ID pasien, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kontak, status asuransi, riwayat medis, data kunjungan, tagihan medis, dan hasil tes. Nah, kemudian dari pasien ini akan menemukan pengobatan dari dokter. Kemudian obat, ada nama obat, dosis obat, samping obat, kemudian interaksi obat, kemudian informasi alergi jika ada, kemudian petunjuk penggunaannya, dan kemudian obat juga ini dapat resep dari dokter. Nah, kemudian di fasilitas medis ada alamat, kontak, daftar layanan, jam buka, informasi staf, kemudian informasi asuransi, kemudian kebijakan pasien. Nah, itu adalah ini merupakan IRD diagramnya dari materi yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milyani dengan NIM 0222024. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai penjelasan dari diagram alir data level 0 sampai level 2. Jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai diagram alir data level 0. Jadi pada desain DFD level 0 yang saya desain ini mempunyai aliran informasi utama dalam sistem yang melibatkan 3 entitas, yakni pasien, dokter, dan admin. Diagram ini berfungsi untuk menunjukkan bagaimana masing-masing entitas berinteraksi dengan sistem untuk melakukan berbagai fungsi. Lalu yang pertama, interaksi pasien dengan sistem. Pasien berinteraksi dengan sistem melalui beberapa proses. Pasien memulai dengan registrasi dan login ke sistem untuk mendapatkan akses. Setelah login, pasien dapat mengelola profil mereka, mengakses rekam medis, dan memesan janji temu. Selain itu, pasien dapat mengirim pesan untuk menjadwalkan temu dengan dokter, melihat informasi hasil tes dokter, menerima resep obat, dan mendapatkan pengingat makan obat. Kemudian sistem mengembalikan berbagai informasi ini kepada pasien, termasuk informasi login, jadwal temu, hasil tes, resep obat, pengingat obat, dan informasi tagihan. Kemudian yang kedua, interaksi dokter dengan sistem. Jadi, dokter ini juga berinteraksi dengan sistem untuk mengelola informasi medis pasien. Setelah login, dokter dapat mengakses profil pasien, melihat laporan, dan memproses pesan jadwal temu yang diterima dari pasien. Dokter juga dapat mengakses informasi rekam medis pasien, termasuk riwayat medis pasien untuk memberikan perawatan yang tepat. Sistem memberikan informasi yang relevan kepada dokter seperti profil pasien, informasi rekam medis, dan riwayat pasien. Lalu ketiga, interaksi admin dengan sistem. Admin memiliki peran yang berbeda karena admin bertanggung jawab untuk memanajemen pengguna dan pengelolaan konten dalam sistem. Admin dapat mengelola informasi pengguna seperti menambah atau memperbarui data dan mengelola konten yang tersedia dalam sistem. Selain itu, admin juga menghasilkan laporan yang diperlukan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan. Jadi, kesimpulan yang dapat saya rangkum mengenai DFD level 0 ini bahwa diagram ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana data mengalir di antara pasien, dokter, admin, dan sistem. Setiap entitas
berinteraksi dengan sistem melalui berbagai proses yang mengelola data tertentu seperti login, profil, rekam medis, janji temu, resep obat, dan tagihan. Diagram ini membantu memahami hubungan antara entitas dan proses dalam sistem, memastikan bahwa setiap informasi yang diperlukan diakses dan dikelola dengan baik. Jadi itulah penjelasan mengenai diagram alir data level 0 dari saya. Lalu kemudian lanjut pada bagian DFD level 1. Jadi pada desain gambar yang saya buat ini, terdapat aliran informasi dalam sistem yang melibatkan pasien, dokter, dan admin dengan berbagai proses untuk mengelola data tersebut. Pada bagian diagram terdapat dua entitas eksternal utama, yaitu pasien dan dokter. Pasien dapat melakukan berbagai interaksi dengan sistem seperti login, mengelola profil, mengakses rekam medis, melihat informasi hasil tes dokter, menerima resep obat, dan mendapatkan pengingat makan obat. Selain itu, pasien juga dapat memesan jadwal temu. Informasi yang dihasilkan dari interaksi pasien ini mengalir melalui beberapa proses. Jadi, proses pertama yaitu adalah proses login, di mana pasien dan dokter mengirimkan informasi login untuk mendapatkan akses ke sistem. Setelah login, pasien dapat mengelola profilnya melalui proses mengelola profil yang memungkinkan pasien untuk memperbarui dan melihat informasi profil mereka. Informasi profil ini kemudian dikembalikan kepada pasien sebagai umpan balik. Selanjutnya, terdapat proses mengelola rekam medis yang bertanggung jawab untuk mengelola data medis pasien, termasuk rekam medis, hasil tes dokter, resep dokter, dan pengingat makan obat. Data medis ini disimpan dalam data store yang disebut data medis. Dokter dapat mengakses informasi rekam medis dan riwayat pasien untuk memberikan laporan dan pengobatan yang tepat. Lalu, pasien juga dapat memesan jadwal temu melalui proses mengelola janji temu. Proses ini mengatur jadwal temu yang dipesan oleh pasien dan memberikan informasi jadwal temu kembali kepada pasien. Selain itu, ada proses tagihan yang mengelola informasi tagihan pasien dan menyimpannya dalam data tagihan. Kemudian, pada bagian bawah diagram terdapat interaksi antara admin dan sistem. Admin ini memiliki dua tanggung jawab utama, yakni manajemen pengguna dan pengelolaan konten. Melalui proses pengelolaan pengguna, admin dapat mengatur informasi pengguna dalam sistem dan memberikan informasi pengguna yang diperlukan. Selain itu, admin juga mengelola konten dalam sistem melalui proses mengelola konten. Jadi, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai DFD level 1. Baik, jadi pada bagian DFD level 2, pada bagian pertama yaitu proses login, terdapat 3 tahapan yang dapat dilakukan oleh pasien dan dokter, yakni menginput username dan password, lalu verifikasi, kemudian login akan berhasil. Lalu kemudian, pada proses yang kedua, pengelolaan informasi profil. Pada bagian ini, pasien dan dokter mempunyai hak yang sama dan dapat melakukan 3 hal yang sama, yakni melihat profil, edit profil, serta menyimpan profil. Lalu kemudian, pada pengelolaan rekam medis. Pada bagian ini, dokter dan pasien tidak mempunyai tugas yang sama, karena dokter ini dapat menginput hasil tes, melihat rekam medis, lalu kemudian memberi resep obat dan memberi pengingat minum obat. Sedangkan pasien hanya dapat melihat ketiga hal tersebut. Kemudian pada proses pengelolaan tagihan, di sini terdapat 2 entitas lagi, yaitu pasien dan dokter. Jadi dokter ini dapat membuat tagihan, mengedit tagihan, dan menyimpan tagihan, sedangkan pasien hanya dapat melihat informasi tersebut. Kemudian pada bagian proses pengelolaan jadwal temu. Pada bagian ini, dokter dapat melakukan 3 hal, yaitu membuat janji temu, menyesuaikan jadwal, kemudian memberi pesan jadwal temu, sedangkan pasien hanya dapat melihat jadwal temu tersebut, serta pasien juga bisa mengajukan jadwal temu. Tapi dengan catatan, jadwal temu itu harus di-ACC oleh dokter yang bersangkutan. Kemudian lanjut pada bagian DFD level 2 pada bagian ke-6.
Jadi di sini hanya terdapat satu entitas, yaitu pada bagian proses manajemen pengguna, karena di sini hanya admin yang dapat melakukan proses tersebut. Jadi pada bagian ini admin dapat melakukan 3 hal, yaitu menambah konten baru, memperbarui informasi pengguna, serta menghapus pengguna atau dapat juga menonaktifkan pengguna. Kemudian pada proses manajemen konten hanya admin lagi yang dapat melakukannya, sehingga hanya terdapat satu entitas, yaitu admin. Jadi admin di sini dapat melakukan 3 hal, yaitu menambah konten baru, memperbarui konten yang ada, kemudian menghapus konten yang tidak relevan. Jadi itulah penjelasan dari saya mengenai DFD level 2 yang mempunyai 7 proses. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada use case-nya. Di use case ini juga ada 3 entitas, yaitu pasien, dokter, dan admin. Dari 3 entitas ini, masing-masing bisa login ke sistem. Kemudian juga sign up juga bisa dilakukan oleh ketiga entitas ini. Kemudian dari profil pasien akan mengupload profil, kemudian akan dilihat oleh admin dan juga dokter. Kemudian profil dokter ini bisa juga dokter akan mengupload profil pesan dokter ini pasien bisa melakukan pesan ke dokter juga bisa membacanya, bisa melakukan pesan ke dokter. Dan penjadwalan janji ini bisa dilakukan oleh pasien, dokter, dan admin. Kemudian riwayat kunjungan masih bisa dilakukan oleh ketiga entitas ini. Kemudian hasil tes akan dokter akan mengeluarkan hasil tes, kemudian admin akan meneruskan ke pasien. Kemudian pengingat obat ini hanya bisa dilakukan oleh pasien dan admin. Kalau dokter tidak masuk di bagian pengingat obat, karena kita sendiri dokter ini adalah orang-orang sipil, dia akan mengurus ini. Lalu profil dokter hanya bisa dilakukan oleh ketiga entitas ini. Masing bisa dokter yang akan mengupload, kemudian kemudian pasien akan bisa mengupload. Nah, lalu resep obat ini masih dilakukan oleh 3 orang ini. Dokter akan meresepkan, kemudian ada penagihan masih bisa dilakukan oleh ketiga entitas ini. Nah, kemudian lanjut manajemen pengguna ini hanya bisa dilakukan oleh admin. Kemudian manajemen konten juga hanya bisa dilakukan oleh admin, dan kemudian terakhir laporan ini hanya bisa dilakukan oleh admin. Nah, itulah use case diagram dari materi yang kita buat. Nah, mungkin inilah sedikit materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Aulia Zahra Ramadhani dengan NIM D022236. Di sini saya akan menjelaskan user interface dari project bisnis yang kami ajukan. Project bisnis yang kami ajukan itu berbentuk aplikasi, jadi kalau untuk tampilan awalnya ada seperti ini dengan lambangnya seperti ini, dan namanya Connect Care karena aplikasi yang kami ajukan itu untuk membantu pasien dan dokter saling terhubung dengan baik, jadi pilihan namanya itu Connect Care. Setelah tampilan awal akan muncul fasilitas medis. Penampilan fasilitas medis tampilan ini dapat muncul walaupun kita belum login atau sign in ke aplikasinya. Fasilitasnya itu kita bisa menggesernya ke samping, dan untuk yang
untuk fasilitas medisnya bisa saja ada fasilitas rumah sakitnya apa saja, detail dari lokasi rumah sakitnya, informasi dokter dan staf medis yang ada, itu akan dipaparkan di fasilitas medis. Pengunjung aplikasi dapat memilih fasilitas medis apa saja yang ingin dia lihat dengan detailnya. Seperti ini, untuk fasilitas medis yang pertama itu informasi tentang dokternya. Bisa saja itu jumlah dokter, nama-nama dokter dan gelarnya, terus spesialis dari dokter itu, terus lisensi dokternya, lama bekerjanya dokternya, dan track dari pendidikan dari dokter itu sendiri. Setelah tampilan fasilitas medis, maka kita akan melihat ke login. Login itu jika telah memiliki akun. Kita dapat memilih login sebagai pasien, staf medis, atau admin. Dan jika belum memiliki akun, kita dapat membuat akun. Buat akun itu hanya memasukkan nama pertama, nama terakhir, email, password, dan konfirmasi password. Setelah itu, klik buat akun. Setelah buat akun, kita akan ditampilkan seperti ini lagi. Untuk memilih, kita masuknya itu sebagai pasien, admin, atau staf medis. Dan kalau kita masuk sebagai staf dan admin, maka akan memerlukan data-data khusus. Oke. Nah, sini kita login sebagai pasien. Pasien itu ada melakukan penjadwalan janji, riwayat kunjungan, hasil tes, pengingat obat, dan juga dapat melihat informasi pembayaran. Di sini tuh notifikasi dari aplikasinya, semisal dia dapat konfirmasi janji yang diajukan itu diterima sama dokternya atau enggak, janji yang diajukan dibatalkan, seperti itu. Terus ini ada fitur pesan, pasien dapat melakukan pertukaran pesan dengan dokternya. Dan di sini ada profil sini pasien dapat melakukan perubahan pada profil dia sendiri. Sini ada gambaran tentang profilnya dia, ada fotonya, nama, dan umur. Dan jika kita mengklik penjadwalan janji, maka tampilannya seperti ini, ada nama dan gelar dari dokternya, ada spesialisnya, jenis spesialis, dan karena mungkin saja berdasarkan nama dan gelar ada orang-orang awam yang tidak mengetahui spesialisnya. Terus ada jenis kelamin dan lama bekerjanya. Setelah itu ada pilihan riwayat kunjungan. Riwayat kunjungan itu kita bisa lihatnya banyak kotak tergantung dari sudah beberapa kali melakukan kunjungan. Itu pertama tanggalnya, tanggal kunjungannya, dan juga nama dokter yang dikunjungi. Nah, setelah riwayat kunjungan ada juga pilihan untuk hasil tes. Jika kita mengklik detail hasil tes ini, maka kita akan diarahkan ke tampilan yang menampilkan hasil tes secara lebih jelas. Seperti hasil tesnya seperti apa saja, dan diagnosis apa. Tuh. Dan sini ada pengingat obat. Pasien dapat melakukan untuk mengingatkan mengkonsumsi obat. Sini ada pengatur jam dan nama obatnya. Ini jika pasien ingin menambahkan jadwal dari minum obat. Dan yang terakhir ada informasi pembayarannya. Informasi pembayarannya di sini ada tanggalnya, tanggal mengunjunginya, dan nama dokter, serta nama obatnya. Nama obatnya itu tidak semua ditampilkan di tampilan awal seperti ini, cuman tampilan highlight-nya saja.
Jadi jika ingin melihat secara detail bisa mengklik informasi pembayaran ini. Nah, selain bisa login sebagai pasien, bisa juga login sebagai dokter. Dokter sini profilnya, dan juga fitur-fitur yang dapat dilakukan untuk pilihan yang dapat dilakukan oleh dokter itu jadwal kerja, catatan medis, resep obat, ketersediaan jadwal, dan informasi penagihan. Sama seperti pada pasien, dokter juga memiliki fitur notifikasi untuk melihat apakah dia mendapatkan pengajuan janji temu, dan juga di sini ada fitur pesan. Pesannya ini untuk melakukan penukaran pesan dengan pasien, dan ada profil. Ini ada jadwal kerja, dan jika mengklik jadwal kerja, dokter dapat melihat jadwal kerjanya apa saja. Sini. Dan jika dokter ingin mengubahnya, maka dia dapat mengklik ini untuk mereschedule. Terus di sini catatan medis. Catatan medisnya ini untuk melihat catatan medis dari pasien yang sudah mengkonsultasikan ke dokter ini. Ini ada namanya, umurnya, dan juga diagnosis yang sudah diberikan oleh dokter. Ini untuk resep obat. Resep obat ini dokternya memberikan resep obat kepada pasien. Untuk menambahkannya, dokter bisa mengklik ini. Dan ini tampilan resep-resep obat yang telah diberikan oleh dokter. Nah, pada ketersediaan jadwal, dokter bisa melakukan pembatalan atau menyetujui. Kan pasien bisa mengajukan jadwal janji temu kepada dokternya, dan dokter pun bisa melakukan persetujuan jadwal janji temu atau tidak. Jika menyetujui akan tampilan seperti ini, dan jika tidak disetujui, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk informasi penagihan, karena dokternya yang mengetahui, maka informasi penagihannya dokter sendiri yang melakukannya. Sini ada waktu dari kunjungan pasiennya, dan sini tarif yang dikenakan pada pasien tersebut. Untuk setiap dokter ingin menambahkan tarifnya, menambahkan informasi penagihan lebih lagi, maka dokter bisa mengklik ini. Nah, jika kita melakukan login sebagai admin, maka tampilannya seperti ini. Ini admin bisa melakukan perubahan pada data-data yang ada di aplikasi. Sini ada daftar dokternya, jadwal, resep obat, fasilitas medis, dan informasi keuangan. Untuk admin sendiri hanya memiliki fitur notifikasi dan juga profil. Notifikasi ini untuk melihat dokter, jika semisal dokternya melakukan pembatalan janji, maka admin akan mengetahuinya. Sini ada daftar dokter yang ada pada rumah sakitnya. Jadi admin tuh bisa menambahkan atau menghapus dokter-dokter yang ada dengan mengklik ini. Setelah itu jadwal, sini terdapat jadwal dari setiap dokter yang ada. Jadi admin tuh bisa melakukan pembatalan, penghapusan jadwal, atau mereschedule jadwal janji temu dari pasien dan dokter. Nah, untuk resep obat, jika resep adminnya di sini berjabatan atau berposisi sebagai staf farmasi, staf apoteker, maka
adminnya dapat melihat resep obat apa saja yang sudah dituliskan oleh dokternya sehingga para apotekernya bisa memproses dengan lebih cepat. Nah, untuk fasilitas medis, admin dapat melakukan penambahan, penghapusan, atau mengedit informasi dari fasilitas medis yang ada dengan menggunakan ini. Sini untuk menambahkan, untuk menghapus tinggal mengklik 2 kali. Dan akan ada pilihannya. Ini untuk mengetahui informasi keuangan dari proses pembayaran pasien dan dokter itu. Sini ada tanggal kunjungan dari pasiennya, dan di sini ada gambaran detail seperti total dari pembayarannya. Dan jika adminnya mengklik ini, maka akan menampilkan seluruh detail dari pembayarannya. Misal dia pada kontrol berapa, dapat untuk obat dia dibayar berapa, misal gitu. Itulah tadi gambaran UI dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, dalam menghadapi tantangan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, aplikasi perawatan kesehatan menjadi solusi inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan data requirements dan yang Kesimpulan, dalam menghadapi tantangan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, aplikasi perawatan kesehatan menjadi solusi inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan data requirement yang terperinci, sistem requirement yang mencakup modul pasien, dokter dan admin, serta aspek non-fungsional. Pentingnya sistem skalabilitas, termasuk infrastruktur yang terukur. Elastisitas kapasitas, dan pengelolaan beban kerja juga diakui untuk memastikan aplikasi dapat berkembang sesuai kebutuhan dan menjamin keamanan data pasien. Dengan demikian, aplikasi perawatan kesehatan menjadi alat yang vital dalam mencapai tujuan global dan kesejahteraan universal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.